Oke, halo semua pendengar podcast FKP. Nah, kali ini di podcast FKP kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik. Nah, untuk sesi kali ini akan bersama saya Eliza Farestiani yang akan menemani Bapak narasumber kita yang sangat keren, yaitu Bapak Amir Solihin atau yang sering diakrab Pak Amir. Betul nggak Pak ya? Ya, benar. Oke, nah jadi teman-teman, beliau ini merupakan salah satu dosen di FKP yang juga sekaligus sebagai koor prodi, yaitu prodi agribisnis digital, Digital. betul Ya, oke. sekali. Oke, sudah siap Bapak Amir? Wah, siap. Kenapa Mbak ini? Kayaknya saya harus Enggak. apa yang harus saya persiapkan ini? Topiknya ini sangat sederhana sebenarnya ya. Mungkin beberapa hal menjadi apa ya namanya beberapa pertanyaan mungkin di luar sana. Nah kali ini saya ingin mencoba untuk membahas bersama Pak Amir yang mungkin bisa jadi menjadi pencerahan gitu bagi masyarakat umum atau mungkin bagi orang-orang yang mungkin memiliki cita-cita menjadi seorang dosen gitu Pak. Oh, oke oke oke. Boleh Oke, boleh. sip. Ini Mungkin berarti saya sharing tentang bagaimana menjadi seorang dosen betul seperti itu. sekali Bapak, ya. Topiknya sangat sederhana tapi penuh makna, ya. Iya, karena Harapannya banyak begitu. banyak yang dibincangkan ya. Iya, betul sekali. Apalagi sekarang kita di media sosial banyak sekali yang nge-share ya tentang bagaimana kehidupan dosen, Nah, bagaimana benar. tanggung jawab. Nah, coba kita melihat dari perspektifnya Bapak Amir ini seperti apa nanti. Oke, boleh boleh Oke, boleh. ya. Nah, mungkin untuk apa namanya, biar nggak penasaran lagi ya teman-teman semuanya, kita langsung saja Pak Amir. Bapak ini ketika mendengar kata dosen dan dunia akademik, kira-kira hal yang pertama yang terbayangkan oleh Pak Amir seperti apa Bapak? Nah, ini karena saya juga seorang dosen. Jadi kalau saya membayangkan terlalu lebih nanti dikira saya terlalu sombong. Oh, gimana Jadi tuh maksudnya? karena gini, saya itu kan di keluarga saya satu-satunya orang yang lulus S2 gitu. Oke. Di kampung saya juga gitu. Dulu Keren di kampung sekali. saya itu angkatan saya itu yang meneruskan S2 itu kan cuma saya. Mhm. Sehingga kalau dosen gitu terus saya kembali ke kampung gitu, kampung saya itu di Blitar, di tepatnya di Sanan Kulon. Nah, itu pasti bayangan orang ini tinggi sekali Iya, ya. ekspektasinya sangat tinggi, Ekspektasinya betul sangat betul tinggi. Wah, betul. dosen berarti mengajarnya oke, penelitiannya oke ya. Mereka pun pasti satu yang pasti apa ya, ditanyakan itu. Ini Mhm. berarti sudah pucuk dari kesejahteraan seperti Oke. itu. Heeh, Itu jadi tanggapan masyarakat seperti tanggapan itu sih. masyarakat seperti itu. Kalau kita ngomong tentang dosen gitu, Mbak. Oke, kalau dari Pak Amir sendiri bagaimana? Mungkin sebelum menjadi dosen, ketika mendengar kata dosen dan kegiatan di dunia akademik itu seperti apa, Pak? Apa yang pertama kali terbayangkan? Eh, dulu sih saya mikirnya jadi dosen itu asik ya. Oke, tapi Itu langsung saya pikir jadi dosen itu asik ya. Ternyata asik sekali. asik sekali. Asik sekali ya. Wow, oke. Eh, dulu saya sebelum jadi dosen itu banyak bekerja di NGO, lembaga Hmm, penelitian gitu ya. mhm, Saya juga pernah bekerja di salah satu R&D di Jakarta di bawah bank BUMN seperti itu. oke, Nah, di situ kan kerjaannya monoton ya. Kita betul. ngeriset terus. Ya, Setiap hari kita nulis, baca jurnal, neliti, cari data seperti itu mhm, terus. Nah, saya berpikir kayaknya kalau jadi dosen asik juga ya. asik juga. Wah, Nggak nggak motivasinya. nggak hanya meneliti. Artinya kalau kita bosan kita bisa ngajar. Kalau kita eh, ingin jalan-jalan sekalian kita mengenal masyarakat, kita bisa pengabdian kepada masyarakat. Nah, Betul. itu yang pertama terlintas di kepala saya ketika jadi dosen seperti Asik itu. gitu ya, Pak. Asik Oke. Dan seperti ternyata itu. memang Asik sekali. melebihi ekspektasi dari awal ya berarti. Ya, melebihi ekspektasi ya seperti Oke. itulah. Oke oke. Kalau boleh tahu Pak Amir ini sudah berapa lama Pak menjalani profesi sebagai dosen ini? Dari saya selesai di Jakarta pindah ke Surabaya berarti sekitar 4 tahun, Mbak. Sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun sudah menjadi dosen. Berarti sekitar 2021 ya berarti Teh? Ya, Ya, 2021 2021. Oke. keterima PNS di sini. Mhm mhm. Oke. Nah, banyak juga nih teman-teman kita di luar sana yang sama-sama profesi dosen itu
mengatakan kalau menjadi seorang dosen itu seperti ini, ada panggilan hati begitu ya. Nah, kalau Pak Amir sendiri bagaimana itu? Apakah benar adanya begitu atau mungkin ada apa namanya dorongan lain, Bapak? Oke, Mhm, keluarga mhm. orang tua saya itu guru, ayah saya itu guru, mas mbak saya itu juga guru. Oke. Kebetulan saya punya istri, mertua saya juga guru. Istri saya pun juga dosen, jadi istri saya guru. Sehingga ketika saya disuruh untuk pada waktu itu memilih meneruskan jadi seorang peneliti di Jakarta atau Mhm, pindah ke Surabaya, nah saya mungkin terbersitnya hanya menjadi seorang dosen gitu ya. mhm. Karena ya itu tadi harapan saya itu ya, bisa meneliti, bisa semacam-macam. Walaupun kenyataannya ketika kita lakukan ternyata tidak ini ya menyenangkan, tapi ritmenya itu tidak sesuai yang kita harapkan Iya. gitu. Kita dulu mikirnya kita bisa mengajar dengan santai, terus pulang atau istirahat bisa saling neliti. Kalau Mhm, Sabtu Minggu bisa jalan-jalan sambil pengabdian seperti itu. betul, heeh. Ya tapi ternyata plus-plusnya banyak. Nah Plus-plusnya. ini yang bikin jadi tambah ini ya menarik gitu ya. Oke, dan butuh penyesuaian lagi juga ya, Pak, ya? Ya Heeh, butuh heeh. penyesuaian lagi, terutama setelah di corporate, terus saya pindah ke universitas gitu ya. Jadi itu menjadi lebih ya tantangannya baru lah menurut saya, tantangan baru Mhm. dan harus dihadapi. Oke, jadi ini apa namanya, keputusan pada akhirnya untuk berpindah jalur karir itu memang sudah direncanakan ya Bapak ya? Bukan karena ada peluang, daripada dilewatkan peluangnya, mending, dicoba aja dulu, bukan seperti itu Bapak jadi? Ya itu bukan peluang, saya Mhm. merencanakan memang, Oke. merencanakan dari awal, dari sejak saya sudah berpikir untuk tidak terlalu lama di R&D karena Mhm. saya bosan dengan rutinitasnya. Jadi saya berusaha untuk mencari sesuatu yang baru dan dosen itu yang terbersit pertama di Mhm, saya. mhm. Saya kembali ke Surabaya, saya menjadi dosen di Universitas Negeri Surabaya dan itu Oke, ya sesuai planning, alhamdulillahnya sesuai planning sih. oke, Ya, dan sudah dijalani selama 4 tahun gitu ya sudah Pak ya? dijalani selama 4 tahun. Oke, oke, oke. Kalau kita ngomong ini ya Mbak, penyesuaiannya ya memang tadi kan dibilang penyesuaiannya Mhm. bagaimana. Itu penyesuaiannya ya agak susah di tahun pertama dan kedua, itu susah Oke. banget. Karena kita dari corporate ya tahu sendiri kalau di Jakarta kita dengan gemerlapnya Jakarta, gaji Jakarta dan sebagainya kan. Iya, Lalu setelah di Surabaya kita kena CPNS kan dapat 80% kan iya, bukan seratus ditambah persen. tambah, Nah betul, itu heeh, 1 tahun 2 tahun memang harus penyesuaian dan betul. itu biasa ya menurut saya. Nah itu challenge-nya di situ. Kalau itu sudah ikhlas 1 tahun 2 tahun sudah ikhlas, ya kuncinya kayaknya ikhlas. Itu setelah itu kayaknya mengalir aja. Intinya dijalanin aja dulu ya, Pak, Ya dan jalanin aja diyakini dulu gitu ya. dan diyakini kalau memang ya selama sudah percaya kalau memang jalannya adalah untuk kebaikan begitu ya, Pak, dan memang dari hati tadi yang penting ya, bukan karena coba-coba aja. Nah ya benar tuh Insya dari hati Allah ya. bisa lewat Survive gitu ya. ya Sampai sekarang kan sudah 4 tahun dan tadi benar. dibilang kalau 1 sampai 2 tahun pertama itu memang agak berat gitu Agak berat. apalagi yang sebelumnya mungkin, pengalamannya itu cukup berbeda dari yang dijalaninya sebagai dosen. Nah Mhm, ya itu oke. Oke, menarik menarik, Pak. Ini bisa menjadi, apa namanya, insight juga bagi dosen-dosen baru termasuk saya sebenarnya, Bapak. iya. Karena Oke. memang 1 tahun 2 tahun pertama itu kan penyesuaiannya banyak ya. Mhm, mhm. Itu ya titik poinnya cuma 1 tahun 2 tahun. Tahun ketiga pasti sudah menemukan ritme semuanya ya sudah Mhm. menemukan itu dan itu jadi lebih enak. Oke, nanti berarti mungkin tantangan bagi dosen-dosen baru itu harus bisa menemukan polanya masing-masing gitu ya, Ya bagaimana bisa, menjalani sesuai dengan pace-nya masing-masing gitu. tidak hanya menjalani, Mhm, mencintai passionnya mencintai, itu. oke, dan harus ikhlas juga dari Nah itu loh hati ya, ya. Pak, ya. Iya, 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 oke, itu sih yang pertama kali harus diinikan ya, apa namanya, menjadi prinsip gitu, Pak, Ya ya. Oke, benar. oke. Oke, nah oke, teman-teman, sekarang mungkin itu sebagai pengantar saja, Bapak, tapi sepertinya sangat, apa namanya, sangat menarik, dari awal sudah menarik, tapi saya ingin apa namanya,
dalam gitu ya terkait dengan pembahasan dosen dan dunia akademik ini ke beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman juga penasaran di luar sana terkait realita gitu Pak, realita di Oke. dunia akademik. Tapi tadi sudah disebutkan mungkin 1 sampai 2 tahun pertama itu sangat berat gitu ya. Nah, kira-kira setelah itu mungkin ada lagi nih. Berat, Mbak. Kalau sangat berat itu kayaknya ya enggak juga ya, berat lah, Iya, 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 berat. oke, berat gitu. Nah, apa namanya, saya, izin ini ya, Pak, ya, coba melihat beberapa, apa namanya, referensi gitu ya. Nah, pertama-tama, apa, yang tergambarkan tadi dari mungkin tempat tinggal Pak Amir, kalau orang itu beranggapan, seorang dosen itu sudah, apa namanya, puncak gitu ya, Pak, Iya, puncak benar. kesuksesan gitu ya, Puncak yang kesuksesan. dari segi finansialnya gitu ya, Benar. dari segi mungkin Keilmuannya. keilmuannya, betul ya, itu apa namanya, yang dilihat, yang terlihat oleh masyarakat umum gitu. Benar. Tapi realitanya bagaimana Pak sebenarnya gitu? Yang tidak terlihat oleh masyarakat umum itu apa sih dari kehidupan seorang dosen itu? Ya, itu banyak sekali ya. Banyak sekali, oke. Mungkin orang-orang berpikir bahwa dosen itu ya itu tadi selalu belajar dan lain sebagainya. Mhm, Tapi ternyata dosen itu juga mengerjakan administratif juga, oke. ya kan? Tidak hanya belajar, tapi dosen itu juga mengerjakan administratif. Kedua, dosen itu juga berpikir untuk mengembangkan banyak hal ya. Mhm, Terutama kalau di kampus kita berpikir bagaimana mengembangkan program studi. mhm, Karena saya juga sebagai eh, ketua atau koordinator program studi. Jadi saya harus berpikir bagaimana program studi saya ini bisa unggul, mhm, bisa mencapai lulusan ya. Lulusannya seperti apa itu bisa dicapai. mhm. Yang kedua, yang tidak diketahui masyarakat itu kita kerjanya 24 jam per 7 ya. Jadi kita Valid. ini ini kan ada mahasiswa, mahasiswanya banyak. Mhm, Nah, kita kan sebagai dosen ya hanya bisa mengajar dan mendoakan ya. Nah, mahasiswa itu kan kita juga memberikan waktu ke mahasiswa dan mahasiswanya namanya anak zaman sekarang ya. Tidurnya kayaknya malam-malam gitu. Jam 11 malam, jam 12 mhm. malam itu masih ngechat ya. Pak ini tiba-tiba ngechat soal PKM, tiba-tiba ngechat Pak, pernah saya dicat jam 8 malam. Pak ini bagaimana tentang terkait PKM yang akan kita submit. PKM itu Mhm, program kreativitas mahasiswa. iya. Terus saya bilang, ini dikumpulkan kapan Mbak? Dikumpulkan besok. Nah itu kan saya juga bingung menjawab yang seperti itu ya. Itu jam 8 malam. Enak-enaknya saya nonton TV ya. Terus Istirahat tiba-tiba gitu ya, ya. tapi ya nggak apa-apa. Ya itu menurut saya asiknya jadi dosen Mhm, ya. mhm. Kita jadi punya banyak anak ya. Nggak hanya satu anak. Kalau di rumah saya punya satu anak. Tapi ternyata jadi dosen ya itu tadi. Waktu kita 24 jam per 7. Minggu, Mhm, Pak ini kita kerjakan minggu, Bapak bisa hadir enggak? mmm, Pak kita ada seminar, Bapak bisa ngisi enggak gitu. Itu minggu dan itu enggak dibayar gitu. iya. Jadi ya saya cuma datang terus ngisi materi dan sebagainya. Mhm, mhm. Nah artinya itu tadi kembali ke yang awal. Kalau kita tidak ikhlas dan tidak menemukan passion, nah itu susahnya. Susah menjalaninya. Iya susah menjalaninya. Karena ya itu tadi yang tidak dilihat orang. Kita itu seperti kayak memenuhi ekspektasi banyak orang gitu. Ekspektasi dari mahasiswa kita, ekspektasi dari tetangga, bahkan ekspektasi dari diri kita sendiri Betul. yang berpikir oh jadi dosen nanti bakal gini, Iya, bakal iya, gini. iya. Nah, itu kan lalu kita mulai masuk jadi dosen, kita harus mengembangkan diri dan sebagainya. Nah, itu yang Betul, menjadi betul. tantangan sih. Banyak aspek ya, Pak, ya, yang tidak Benar, dilihat oleh masyarakat umum tadi. benar. Oke. Oke, tadi, bisa sampai minggu ternyata ya, bahkan Oh ya, weekend pun minggu, masih Sabtu Minggu itu masih masih meluangkan waktunya untuk benar. mahasiswa, untuk kebutuhan prodi juga gitu, Iya, Pak, iya, ya, iya. heeh. Terus ada juga nih, Pak, pembahasan dan sangat kayaknya menjadi pembahasan yang sangat umum gitu ya di sosial media kebanyakan yang kita temui kalau menjadi seorang dosen itu waktunya tidak cukup ternyata 24 jam. Waduh, Iya, harus berapa? iya. 25 Nah, jam per 7 seba ya? jadi dari Pak Amir sendiri apakah merasakan hal yang sama seperti itu juga atau bagaimana, Bapak?
terkait dengan Ini opini itu, iya. opini itu kan terbangun karena tugasnya banyak tapi tidak Mhm. terselesaikan. Oh, oke. Ya Nah, gak ini sih? ini nih poin pentingnya Ya berarti kan? ya. Iya. Itu kan terbangun dari tugas banyak tapi tidak terselesaikan. Nah, Mhm, kalau kita bisa menyelesaikan semua tugas berarti mhm. kan waktunya kan cukup sebenarnya. Betul. Nah, di sini tuh saya selalu bilang ke semua dosen yang ada di prodi saya, Mhm, eh kalian ini mengajar, kalian punya mahasiswa, begitupun juga saya, kita punya mahasiswa bareng-bareng di satu prodi. Kalau kita tidak mengajari mahasiswa juga, hanya mengajar di kelas, itu tentu kurang bagi mahasiswa. oke. Maka di setiap kegiatan dosen yang bisa melibatkan mahasiswa, tolong dilibatkan mahasiswa. Kenapa? Yang pertama, memang kita nggak munafik ya, dengan adanya bantuan mahasiswa, Mhm, ya kita bisa apa ya, mahasiswa dapat ilmu, ya kerjaan kita juga bisa lebih cepat kan. mhm, Dengan kita mengajari mereka, mereka juga dapat ilmu, kita juga dibantu lebih cepat gitu mhm. kan, dengan banyak sekali agenda kita seperti itu. Nah, membangun tim ini yang penting jadi Oke. sebuah dosen. Jadi kalau jadi dosen, mindsetnya itu jangan pingin pintar sendiri, pingin bisa sendiri, terus apa-apa akhirnya cuma ngiyain satu yang lain ditolak-tolak enggak. Kalau menurut saya jadi dosen yang oke itu yang bisa memanage waktu, yang bisa memanage tim. Tim Mhm. ini penting. Leadership ya berarti ya? Ya, jadi Istilahnya. kalau kita nggak ngajarin mahasiswa apa-apa, kita kerja sendiri, ya akhirnya timbullah itu tadi persepsi ya. 24 jam itu Tidak cukup. tidak cukup. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita buat tim, apa-apa itu jadi enak gitu. Mahasiswa juga enak. Kita di prodi butuh upload berita, kita di prodi butuh apa bikin web dan lain sebagainya, ngeramut web gitu. Mhm. Kalau kita kasihkan ke dosen, itu dosen merasa terbebani sekali, Iya. ya kan? Sudah capek, suruh ngurus. Tugasnya juga yang lain, Ya, saya banyak tahu. menunggu gitu. Kadang kan memang ya itu kelemahan ya. Maksudnya memang adanya seperti itu dan harus Mhm, mhm, dikerjakan ya. Tidak bisa kita mengandalkan orang lain. Akhirnya kita ngajarin mahasiswa di mhm. prodi kami. Ada namanya tim web prodi. Oke. Ya, tim web prodi ini menjalankan prodi, mengupload berita, dia bikin siaran dan lain sebagainya. Mhm. Akhirnya jalan juga. Oke. Jadi secara tidak langsung mereka dapat ilmu, prodi juga terurus. Nah, Oke. seperti itu. Nah, tim-tim itu tidak hanya web, ya kita bentuk banyak tim. Nah, sesuai dengan kemauan mahasiswa kita tanya, Mhm. mereka pengen di bidang apa seperti itu. Oke. Jadi open track dulu ya Pak ya? Heeh. Ya, Sesuai dengan tapi minat open bakat. track-nya nggak langsung gitu. Biasanya Heeh. kita ambil yang dekat dengan Gitu. kita dulu. Iya, Nanti iya, iya. dia biar cari temennya yang sefrekuensi seperti itu. Mhm, mhm. Intinya agar cukup 24 jam harus kolaborasi ya Pak ya? Iya. Benar. Kalau nggak Jadi kolaborasi nggak bisa. susah, Sekarang memang ini kan tidak akan zamannya cukup. kolaborasi. Betul Kalau di sekali. Indonesia, makanya prinsipnya di Indonesia itu kan bersama bisa Bekerja bekerja sama. sama. Karena kalau Betul. nggak gitu, ya semua nggak akan cukup Mbak. Iya ya, Karena kita betul. Setuju, setuju selalu Pak. bergerak Iya. terus ya. Oke, nah ini mungkin ya bisa menjadi apa namanya diadopsi juga bagi dosen-dosen baru terutama yang masih kesulitan untuk memanage waktu, bentuklah tim gitu ya untuk berkolaborasi. Benar, Tidak hanya memudahkan pekerjaan kita, tidak hanya terbantu ya kita, tapi benar. juga mahasiswa akan mendapatkan skill baru, ilmu baru gitu di luar dari teori-teori yang didapat di kelas gitu Ya Pak ya. benar. Ya, oke, menarik Bapak, sangat menarik sekali ini insight-nya. Nah, tadi kan banyak ya kita sudah membahas kalau memang tugas dosen itu tidak bisa dipungkiri banyak sekali gitu ya dan memang harus membutuhkan banyak bala bantuan, banyak membentuk tim juga agar terjalankan dengan baik. Dari segi apa namanya dari sisi Pak Amir sendiri merasa tugas sebagai seorang dosen itu yang mungkin paling membutuhkan banyak waktu dan tenaga itu apa ya Pak kalau boleh tahu Iya, dari kalau saya tuh biasanya membuat tim mm-mm, untuk prodi atau untuk pribadi itu tentang keadministrasian. administrasi. Ya, kalau tentang penelitian saya masih kadang seringnya itu saya sering menghandle sendiri. Mm, Tapi kalau sudah masuk ke bab administrasi, nah itu saya lemah sekali. oke. Saya tahu kalau administrasi anak-anak itu lebih jago ya. Jadi kita tinggal ngarahin. Nanti tolong ini diarsipkan kayak gini ya Mas. Nah itu sudah terbentuk sendiri. Jadi Mm-mm, kalau kita mau mengarsipkan dan lain sebagainya itu sudah enak.
Tapi kalau tentang penelitian sama pengajaran, nah ini sebaiknya dosen itu tetap menjalankan sendiri. Tidak. Kalau ada ya Kak Tri Dharmanya gitu ya. Mm-mm. Kalau ada memang bantuan dari mahasiswa itu memang tidak semuanya tinggal kita kasih judul mereka biar kerja, enggak. Jadi Mm-mm. mereka itu kan masih S1 juga. Nah, Iya. prodi saya kan masih S1. Jadi teman-teman mahasiswa itu kan masih butuh bimbingan juga. Jadi ya kita ngerjain mereka, kita minta untuk mungkin mengambil data dan lain sebagainya, kita yang mengolah seperti Mm-mm. itu. Kan administrasi mengambil data itu kan tidak gampang juga. Iya, setuju. Ya kan? Apalagi kalau kalau saya kan cenderung pakai data sekunder gitu. Mm-mm. Mentabulasi data segitu banyak, Banyak, iya. ya membuat data itu clear bisa diolah itu kan tidak gampang. Makanya kita perlu banyak tenaga untuk itu dan mereka akan dapat ininya juga kan, dapat ilmunya juga seperti itu. Dan kalau kita dapat reward gitu ya dari apa universitas atau apa Mm-mm. gitu tentang tulisan kita dan lain sebagainya. Nah mereka kan juga dapat juga. Nah karena dia ikut dalam tim kita gitu Mbak. Oke. Ya Intinya lagi-lagi kolaborasi ya Pak ya. Heeh, benar. benar sekali. Tetap tapi sebagai seorang dosen kita tidak boleh mengesampingkan tridharma tadi itu menjadi kewajiban utama ya kan Ya betul. benar Iya. benar. Oke, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan terkait dengan apa namanya realitas seorang yang berusaha. Tapi sudah dijawab kayaknya sekaligus tadi. Intinya untuk mengatur agar semua pekerjaan itu terlaksana dengan baik, tim gitu ya harus manage waktu dan juga harus diusahakan untuk membentuk tim yang tidak hanya memberikan keuntungan kita sendiri ya Pak ya. Iya Heeh, heeh. Harus ada melibatkan mahasiswa, jadi mahasiswa bisa menjadi apa namanya bisa dijadikan sebagai wadah juga untuk benar mereka dan mahasiswa belajar. harus untung juga. Iya, Kalau kita menguntungkan diri sendiri iya. tanpa ini mahasiswa kasihan juga Kasihan dong. juga, iya. Kan Ya waktunya juga sudah banyak ini ya terpakai, ya benar energinya benar. juga gitu ya Pak. Ya, menarik teman-teman semuanya gitu. Terima kasih Pak Amir, banyak sekali insight yang padahal baru berapa menit nih kita mulai ya. Tapi itu kalau dosen baru seperti Mbak Liza ya. Ya, Nah, kalau dosen baru kayak gitu pendekatan ke mahasiswanya kan bagaimana menurut Mbak Liza? pendekatannya. Ya. Karena kalau saya pribadi ya kalau ditanya sejauh pengalaman saya yang sudah menjalankan peran ini mungkin kurang lebih 7 bulan gitu ya. Oh baru 7 bulan ya? Baru 7 bulan, masih baru sekali. Makanya butuh insight nih dari Oke para oke. senior gitu ya Pak. Saya bukan senior, kita ini sejawat. Iya, jadi mungkin lebih ke komunikasi sih kalau saya Pak. Karena memang dari kayaknya sih bisa digolongkan sama-sama Gen Z gitu ya kata orang zaman sekarang gitu Oh ya. sama-sama kayak mahasiswanya sama Iya, Gen Z-nya ya? jadi komunikasinya itu masih bisa dikatakan setara mungkin kita cara gaya komunikasinya. Jadi mungkin Oh pendekatannya lewat komunikasi kalau saya pribadi Bapak. unik nggak sih ya? Mahasiswa kan unik sekali ya? Kalau dibandingkan dengan zaman saya waktu kuliah bisa dibilang seperti itu Bapak. Kalau Iya. dulu mungkin zaman S1 tahun 2015 sampai tahun 2019 itu kalau dilihat dari metode pengajaran bagaimana mahasiswa itu ingin diajari oleh seorang dosen itu sangat berbeda dibandingkan dengan sekarang yang kita sudah memasuki zaman apa digital gitu. Oh ya benar Jadi benar benar. Itu lebih jadi visual tantangan, maunya gitu benar. ya, lebih maunya itu lebih apa gaya-gaya yang lebih kreatif, Nah apalagi tidak kalau sekarang satu udah arah ada saja. AI kan? Betul, Nah itu iya. jadi pembahasan yang ya Nggak ada serius habisnya sekali kayaknya ya, Pak nggak ada ya. habisnya Iya, ya, betul karena sekali. AI terus berkembang Betul. dan mahasiswa itu sekarang gini, kalau kita ngomong tentang AI ya Mbak, Mm-mm. ini kalau kita ngajar itu susahnya gini. Saya selalu ngomong ke mahasiswa saya, kalau kita belajar pakai AI boleh, tapi harus disaring. Artinya harus ada bukunya dulu. Mm-mm. Teman-teman harus tahu pondasi keilmuannya ini seperti apa, cabang keilmuannya seperti apa. Mm-mm. Baru teman-teman pakai AI. Kalau kita sama-sama pakai AI ini jadi aneh gitu. Kenapa aneh? Dosennya bikin soal dengan AI. Mahasiswanya mengerjakan dengan AI. Yang mengoreksi AI. AI Nah, juga. habis ini kan Iya. pendidikan. Jadi kan semuanya jadi AI semua. Nah, dari situ mungkin disitulah peran dosen sebenarnya di zaman Mm-mm. sekarang itu ya. Mm. Jadi selain tadi mungkin visualisasi ke mahasiswa, tapi juga bagaimana kita bisa mengkolaborasikan AI ke dalam pembelajaran. Mm-mm. Kalau di taksonomi Bloom itu kan di tingkatan terakhir itu kan dia bisa menciptakan ya, mengkreasikan sesuatu ya, kebijakan lah apa Mm-mm. gitu kan.
Nah, kita mendorong mahasiswa ke situ. Jadi AI itu sebagai alatnya. Dan kita ya harus pintar-pintar karena kalau enggak gitu ya kayak tadi mahasiswanya pakai AI, dosennya pakai AI, yang ngoreksi AI. AI lagi Jadi esensi dari pendidikannya tidak ada. hilang gitu ya Iya, Pak. hilang benar. Jadi dijadikan sebagai asisten aja ya, sebagaimana memang apa namanya em, esensi dari kehadiran AI itu kan untuk Benar. membantu ya, bukan Ya, untuk untuk membantu ya. melaksanakan semua tugas gitu Iya, ya. Heeh. Jadi kalau semuanya AI, dikit-dikit AI gitu, terus apa nih peran kita sebagai dosen? Bagaimana nih apa namanya apa yang didapatkan oleh mahasiswa menempuh pendidikan yang selama 4 tahun ini? Jadi ya dapat apa benar-benar. mereka begitu Pak ya? Makanya dalam kelas saya itu selalu bilang bahwa Mm, mahasiswa itu minimal bawa buku ya. mm-mm. Buku satu dan ballpoint gitu. Keluar kelas harus ada catatannya. Kalau mahasiswa tidak ada buku, tidak ada ballpoint dan tidak mencatat sama sekali, ya tahu sendiri ya. Sekarang mungkin ingat 1 jam. Nanti pulang habis ngopi sudah hilang itu 1 jam Menguap tadi. gitu Pak. Sudah nguap. Ini realitas, kita aja kan kayak gitu ya. Iya, Apalagi mereka yang betul. terdistrak dengan banyak kemajuan teknologi, Iya. pasti itu akan nguap. Makanya mau nggak mau mereka juga harus nulis sih kalau menurut saya. Karena dengan Mm-mm. ilmu itu bisa diikat dengan tulisan. Betul. Nah, setelah ditulis, mereka harus sering mendiskusikan. Nanti kalau ilmu sudah ditulis, sudah didiskusikan, mereka dapat kesimpulan, nah disitulah seseorang dapat pengetahuan baru. Oke. Tapi kalau cuma dibaca atau didengarkan tanpa ditulis, tanpa didiskusikan, itu masih kayak di inilah di atas. Permukaan gitu ya. Iya, ini kalau Belum sempat masuk udah belum sempat keluar. masuk ya, belum sempat dijahit itu Betul, di betul, otak kita betul. gitu. Oke. Mm-mm. Terus kalau ini Pak, oke terkait dengan ini sebenarnya sudah masuk ke topik yang saya susun sebenarnya terkait dengan transformasi em, digital ke dalam dunia pendidikan itu intinya kita juga harus beradaptasi ya sebagai seorang pendidik Pendidik ya, dan mahasiswa yang sebagai penerima apa namanya ilmu pengetahuan ilmu tadi. pengetahuan benar. Ya, tapi kalau ini saya pengen lebih detail tahu bagaimana metode Pak Amir ini mengajar atau pola mengajarnya di kelas menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini dan juga mengintegrasikannya dengan kemajuan teknologi saat ini, Pak. Oke, Mm-mm, eh, ini yang sering saya lakukan ya di mm-mm, kelas. ya, Mungkin tidak bisa ditiru ya. Kenapa? Karena style orang mengajar itu beda, beda-beda. betul. Kita tahu bahwa saya sekarang mewajibkan mahasiswa itu kalau presentasi Mm-mm, itu tidak pernah atau tidak boleh membawa HP. Karena ketika mahasiswa sekarang itu presentasi bawa HP, ya kita tahu sering mereka itu presentasi bawa HP dengan alasan nggak kelihatan Pak, lalu di HP lebih kelihatan, ya, kan? Akhirnya fokus mereka itu terpecah, Mbak. Ini saya sudah terapkan di beberapa. Ketika fokus mereka terpecah, mm-mm, mereka jawabnya itu juga spontan. Sesuai dengan di situ apalagi HP-nya dikonekkan dengan AI, ChatGPT misalnya. Lalu dia dengan adanya pertanyaan dari teman itu tidak mikir, langsung, tapi langsung ketik. Nah, setelah itu langsung baca. Nah, ini kan yang saya bilang tadi. Yang bikin pertanyaan itu di belakang pakai AI, yang jawab bisa itu pakai pakai AI. AI. Ngapain ini? Ada diskusi mahasiswa ini ngapain? Ini Iya, kan iya, iya, lucu iya, ya. iya, Jadi betul. walaupun kita ini di agribisnis digital ya, memang kita memasukkan eh, 50% kurikulum digital di dalam agribisnis. Mm-mm, Tetapi dalam pembelajaran kita harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ya seperti itu tadi. Kalau berdiskusi ya menggunakan akal dan pikiran. mm-mm, Nah, AI kan cuma data. iya, Jadi mereka selalu sekarang kalau maju tidak pernah pakai HP. Itu yang saya terapkan. Yang oke. kedua, saya lebih senang sekarang berdiskusi bersama. Walaupun mereka sudah punya masing-masing sudah punya slide. Mm-mm, Jadi per minggu kita wajibkan bikin rangkuman materi. Setelah oke. itu kalau di kelas saya mereka tak suruh untuk saling ini meneruskan materi dari temannya. Seumpama bab pertama kita ngomong tentang permintaan dan penawaran dalam Mm, konteks agribisnis gitu. Lalu nanti ketika satu kelompok sudah menerangkan tentang permintaan tentang agribisnis, maka kelompok lain tiba-tiba saya tunjuk untuk menerangkan bagaimana
penawaran di agribisnis. Mm-mm. Nah dari situ mereka kan pasti siap-siap setiap minggunya. Dan apalagi dengan peraturan tidak boleh melihat HP kalau memang tidak butuh data gitu kan. Karena mereka saya anggap sudah membaca seperti itu. Akhirnya mau nggak mau mereka berpikir. Betul. Nah dari situlah interaksinya dapat menurut saya. Mm-mm. Interaksinya dapat dan mereka nyatet. Karena kalau nggak dicatat begitu maju kan mereka nggak ada ini. Ya, Nggak betul. ada contekan. Iya, Nah iya, dari iya, iya. situ ketika mau maju mereka itu langsung nyatet. Karena saya tiba-tiba bilang, oke bagus ini penjelasannya untuk sub 1.1, 1.2-nya langsung di switch saja kelompok ini. Oke. Nah mereka langsung nyatet kan. Nah di depan mereka kan punya catatan. Nah akhirnya mau nggak mau setelah kegiatan itu mereka catat. Mm-mm. Terus yang kedua menghindari ujian online. Saya suka ujian online itu yang model chat kayak PNS gitu Mbak. Oke. Kalaupun online itu harus kayak PNS gitu. Jadi Mm-mm. mereka klik sudah tahu hasilnya. Oke. Saya Real enggak time gitu. saya enggak suka online itu yang enggak real time ya, apalagi selisih 10 menit aja itu mahasiswa udah selesai kan. Iya. Ini dari jawaban A pindah ke B, B dimasukkan ChatGPT buat bikin parafrase untuk jawaban ya kan. Banyak Langsung celah ya, Pak? banyak celah karena kita dosen juga mempelajari itu Iya, kan. iya, iya. Bikin parafrase untuk jawaban, bikin parafrase untuk jawaban. Nah kita menghindari itu. Saya juga Mm-mm. menekankan kepada dosen-dosen saya di prodi saya bahwa Mm-mm. mahasiswa itu juga pinter pakai pakai digital gitu ya, pakai AI. Kalau Mm-mm. Bapak Ibu di sini semua nggak istilahnya nggak care dengan Mm-mm. mereka, pokoknya ngasih soal aja. Nah itu selesai, nggak ada. Makanya kita masih mempertahankan juga UAS dan UTS dalam bentuk tulis kayak ya esai gitu ya, Mm-mm. menulis gitu. Dan Oke. itu kita kerjakan juga dengan pengawasan yang full gitu. Kalau Mm-mm. ada yang curang kita langsung keluarkan. Oke. Nah itu menurut saya memang harus seperti itu karena itu mengkualifikasikan mereka itu pas enggak dengan keilmuannya itu sudah tahu apa belum gitu. Mm-mm. Kalau men-skip hal itu ya banyak mungkin yang ujiannya jadi online dan sebagainya dan tidak real time 99% itu saya yakin AI semua atau 99% itu di hour semua gitu. Oke. Hanya 1% yang menjawab dengan jujur mungkin ya. Iya. Ini pandangan saya dan berdasarkan best practice saya ngajar di sini dan di beberapa kampus gitu Mbak. Oke, ini menarik sekali ya Pak. Maksudnya di sini kita memang mau tidak mau memaksa mahasiswa ini untuk melalui proses belajar gitu Pak ya. Benar. Tidak hanya mengandalkan apa yang sudah ada untuk memudahkan mereka. Intinya Nah mereka itu. harus dapat sesuatu minimal satu kelas itu minimal bisa menyimpulkan lah ya Pak. Atau bisa misalnya ada 3 bab minimal bisa menuliskan terkait dengan topik ini apa yang dimaksud dengan A, B, C, D gitu Ya, Pak ya. tidak hanya menyimpulkan tapi juga bisa Iya, menjelaskan. heeh. Kalau hanya menyimpulkan ya hafalan kan ya. Ini dia harus bisa menjelaskan di soal-soal yang kita bikin Mm-mm. bentuknya kita bikin hots gitu jadi biar Oke, iya iya. soalnya itu berbobot dan mereka menjelaskan seperti itu. Oke. Ya memang agak susah, Mm-mm. banyak orang yang protes ya, terutama mahasiswa juga protes tapi dari situ saya bilang ke mereka, kita kayak gini tuh tujuannya apa? Tujuannya itu menjaga kualitas gitu ya. Menarik. Orang akan nerima kalian sebagai seorang tenaga kerja, nanti kualitasnya apa gitu. Kalian gak pernah nulis, masuk corporate gak bisa nulis. Disuruh bikin project gak bisa. Mm-mm. Disuruh ngetik Word gak bisa. Excel cuma bisa tambah kurang. If giliran pakai if, lookup terus itu sudah bingung. Apa itu gak pernah kenal. Mm-mm. Disuruh bikin PPT katanya lebih baik pakai Canva Pak. Heeh. Tapi Canva yang dibikin gambarnya sama tulisannya aja besar gambarnya. Nah, hal-hal mungkin itu remeh, tapi ketika kita terjun di dunia kerja, kalau kita nggak mempersiapkan mahasiswa ke situ, mahasiswa kita itu dengan hal sepele itu bisa diremehkan. Gitu. Betul betul. Saya pernah berkunjung ke salah satu PT pupuk lah ya di Indonesia itu. Dia bilang kelemahannya apa gitu. Mm-mm. Karena kita juga punya mahasiswa baru dan kita akan bentuk ketika mereka magang, kalau bisa mereka tidak akan ya sesuai lah dengan permintaan user gitu kan.
Terus mereka bilang, iya Pak, kita itu menerima banyak juga dari universitas terkenal. Mm-mm. Tapi mereka itu menurut saya belum waktunya magang. Saya kaget kan, padahal magang itu sudah sesuai dengan dikti kan. Kapan ya, semester berapa dan Mm-mm. sebagainya. Saya tanya, kenapa? Lah mereka bikin PPT aja nggak bisa Pak. Bikin Word Excel aja nggak paham Pak. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa oh ternyata ya walaupun mereka itu Gen Z gitu ya, Gen Z. Tapi kan bos mereka itu masih mungkin baby boomer, Milenial mungkin gitu kan. milenial yang mereka masih dulunya itu juga mengalami hal yang sama. Mm-mm. Maksudnya mereka juga proses transisi dari yang biasa gitu kan sekarang dengan model gini. Jadi pasti akan tetap dibutuhkan yang model seperti itu. Nah, makanya kita push mahasiswa kita bikin yang oke sehingga mereka ketika lulus di dunia kerja Mm-mm. ataupun magang di dunia kerja itu hal basic itu selesai gitu. Untuk pemikiran dan sebagainya, nah kita coba untuk mereka aktif ke organisasi dan sebagainya. Tapi untuk hal basicnya itu, nah itu kita jamin lulusan kita itu bisa untuk itu. Karena kita sudah bikin plan seperti itu tadi. Visioner sekali Bapak ya. Bukan visioner, itu kebutuhan user. Iya, cuman bagaimana Pak Amir mengkoordinasi tim dan juga menyiapkan mahasiswa ini sangat menarik Bapak, dan apa ya namanya, em, menjawab tantangan yang ada sekarang terkait dengan perkembangan teknologi. Bagaimana kita tetap menjamin kualitas mahasiswa itu menjadi lulusan yang memang dibutuhkan dan berkualitas untuk pengguna nantinya atau user Ya di benar, industri benar, ataupun benar. mungkin ya di lembaga-lembaga terkait gitu yang sesuai Ya dengan benar. lulusan. Iya, oke. Ini mungkin bisa menjadi apa namanya, inspirasi juga bagi saya Bapak yang juga termasuk Gen Z gitu ya di sini. Oh siap. Iya, yang bisa kadang apa namanya, penggunaan AI biar tetap berada pada koridornya begitu ya Pak. Tetap apa namanya, berpagar pada etika yang ada gitu. Benar, benar, benar. Betul. Oke, sudah berapa lama ya Pak? Kayaknya ini sangat apa namanya, sangat tidak terasa. Tadi katanya kan mau ngomongin apa namanya, beberapa topik terkait dengan apa, em, awal mulanya menjadi dosen, realita, Oh iya kemudian ya. bagaimana adaptasi dan juga transformasi. Tapi ternyata apa Kita namanya, agak melebar ya ini ya. iya, tapi sangat menarik juga. Ini bisa menjadi inspirasi tidak hanya bagi saya, mungkin bagi pendengar podcast FKP hari ini. Oke, mungkin bisa saya lanjut Bapak? Boleh, boleh, Iya, boleh, Mbak. heeh. Mungkin ini sedikit lagi teman-teman terkait dengan dunia dosen dan dunia akademik ini. Sudah hampir ke penutup sebenarnya, tapi saya pengen menggali lebih sedikit terkait dengan refleksi dari Pak Amir ini di tengah apa namanya, dunia akademik yang sangat dinamik tadi, yang seperti sudah Pak Amir katakan gitu ya, di sebagai perannya sebagai seorang dosen, pasti mungkin ada tadi nilai ya, prinsip yang dipegang gitu. Kalau dari Pak Amir sendiri, ikhlas yang paling utama gitu ya, agar bisa Benar. menjalankan perannya sebagai pendidik ini dengan baik dan maksimal, dan apa ya, bisa menjamin nanti mahasiswanya benar-benar dibutuhkan oleh sesuai dengan permintaan gitu ya Pak. Ha. Nah, kalau dari Pak Amir sejauh ini sudah 4 tahun menjalani peran sebagai seorang dosen, makna apa Pak? Ya, agak dalam mungkin ya pertanyaannya. Apa sih makna seorang dosen bagi Pak Amir ini sehingga tadi memang harus dibarengi dengan keikhlasan dalam menjalani prosesnya? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong makna itu kan ya saya harus berpikir ya. Mm-mm. Cuma ini Boleh Bapak? ini enggak kita ya saya cuma eh, gini kalau jadi guru itu menurut saya itu kan dosen guru ya. Mm-mm. Dulu itu kalau sama orang tua saya itu atau sama guru-guru saya yang di daerah gitu ya. Waktu saya ngaji, waktu saya apa gitu kan. Eh pesannya gini, semua dosen itu kan manusia ya. Yang kita ajar juga manusia. Mm-mm. Dan dosen itu atau guru itu tidak bisa memintarkan manusia. Ya, itu kan proses alami dia sendiri. Kita hanya menyampaikan. Jadi mahasiswa itu kan belajar sendiri sebenarnya. Dia juga memahami sendiri, dapat dapat apa? Dapat ilmu sendiri ya. Kita kan cuma memberikan stimulan ya. Kita memberikan mungkin apa yang kita pelajari dan itu kan nggak banyak. Mm-mm. Makanya eh, kalau jadi dosen ya itu refleksinya sih ya itu tadi banyak-banyak kasih doa ke mahasiswa gitu.
Karena saya pikir kalau kita sering kasih doa ke mahasiswa, mereka bakal hidup enak juga sih. Gitu. Kasih doa ke mahasiswa. Kasih doa ke mahasiswa ya. Itu oke juga sih. Itu yang sering saya lakukan kalau Mm-mm. malam gitu. Oke, Lebih mulia enak kayak gitu. sekali. Bukan mulia Mbak ya. Iya, Pak, menurut Kita saya. itu kan kita ini ya. Kita takut ya. Takut artinya gini. Kita kan kadang takut lisan kita salah gitu kan. Mm-mm. Ngomong salah gitu kan. Mahasiswa juga, wah nanti sikapku gimana dan sebagainya. Mm-mm. Tapi kan kalau kita mungkin mendoakan mereka kan mungkin hatinya juga dimudahkan, dilunakkan gitu kan. Mendapatkan ilmu kan juga digampang, mungkin seperti itu. Nah, makanya ya tadi ya prinsipnya harus ikhlas ya jadi dosen. Harus ikhlas jadi Iya, dosen. kalau rezeki mah kayaknya bukan 1+1 2 ya, pasti itu ada aja lah kalau rezeki. Kalkulatornya Kalkulatornya kadang bukan di satu luar. tambah satu dua ya, Iya, benar-benar. di luar logika kita juga ya, Pak Ya ya. benar-benar. Betul-betul. Oke. Nah, terus apa namanya? Kalau untuk oh ya tadi ya, pesan ya bisa jadi sekaligus pesan penutup juga mungkin untuk Oke, mungkin yang dosen baru atau mungkin yang pengen juga jadi dosen gitu yang pertama kali harus ditanamkan itu adalah ikhlas dulu ya Pak sebelum ya ya untuk ikhlas dulu. mm-mm, Kalau untuk dosen baru ya Mbak, ya kalau untuk dosen baru yang pertama 1-2 tahun itu hal yang paling ya kalau bahasa kita ya menyebalkan gitu kan ya. Ekspektasinya besar kan, kita habis kuliah dari luar negeri, kita habis kuliah dari universitas yang top-top gitu kan. Pasti loh ke dunia kerja gini. Nah itu dimanapun kerjaannya sama. mm-mm, Artinya mau jadi dosen, mau kemanapun pasti itu ada lag ya antara dunia pendidikan dan dunia industri. Atau dunia universitas itu pasti sama. Jadi untuk dosen-dosen muda ya keep going aja. Jadi apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tetap harus diperjuangkan gitu kan. mm-mm, Tapi kewajiban karena sudah mengambil jalan itu kan resiko. Jadi resiko itu ditanggung penumpang kan ya. Semua resiko ditanggung penumpang, tapi jangan lupa kalau kita punya mimpi yang tetap harus diperjuangkan. Kalau kita nanti kalah dengan realitanya, terus akhirnya kita nggak lupa kan mimpi kita ya jadi dosen itu pingin apa, itu kan mm. jadinya kayak kita terus terpuruk. Nah itu. Yang kedua adalah hindari teman-teman yang toksik. Itu penting sekali. Apalagi yang melemahkan mental ya. Mau kayak gini ada yang gembosin ya. Kita cuma gini gitu kan. Nah itu bisa jadi. Tapi ya itu wajar ya. Kalau kita bilang dulu ada teman-teman saya itu bilang kita ini kelompok ini. Mm-mm. Sobat sambat sukses. Ya, kita sambat terus ya. Tapi sukses gitu. Karena ya itu tadi kita harus terus berjalan karena sudah resiko dan kita punya mimpi yang harus dikejar. Nah, Mm-mm. jadi pinter-pinter kita aja ngimbangi ya. Bagi teman-teman yang pingin jadi dosen, nah untuk teman-teman yang pingin jadi dosen jangan takut ya. Dosen itu luas banget ya. Enggak hanya ini, kalau kita ngomong tridharma ya, mungkin benar ya, dosen itu ada tridharmanya, ada mengajar ya, terus meneliti ya, terus juga mengajar, Mengabdi. meneliti dan mengabdi ya. Mm-mm. Tapi lihat itu yang banyak orang juga kan setelah jadi dosen, mungkin di karirnya tiba-tiba dia masuk ke kementerian. Di karirnya tiba-tiba dia ikut jadi researcher di internasional gitu kan. Terus di karirnya dia tiba-tiba ditawari jadi menteri. Di karirnya dia tiba-tiba jadi profesor gitu kan. Atau dosen tapi nyambi jadi pengusaha gitu kan. Bisa banget. Ya, dosennya cuma kelihatan sedikit tapi pengusahanya banyak gitu. Atau banyak banget. Jadi dosen itu kegiatan yang fleksibel ya. Artinya teman-teman di sini kalau mau jadi dosen jangan takut. Kalau takut terus wah nanti jadi dosen harus gini. Nah, memang yang seperti itu. Tapi selama kita tetap memegang tanggung jawab kita sebagai dosen dan waktu luang kita bisa kita gunakan untuk sesuai yang kita inginkan itu jadi menyenangkan. Yang enggak menyenangkan itu kita tetap jadi dosen, nah waktu luang kita enggak berinovasi tapi hanya tidur. Jadi waktu luangnya kan sedikit tuh, 24/7 kan waktu luangnya sedikit. Sudah sedikit bangun tiba-tiba kerja lagi. Mm-mm. Tiba-tiba kerja lagi. Akhirnya
serasa kayak kita itu kerja. Padahal di samping sela-sela itu kita bisa ada hobi yang bisa kita lakukan seperti itu. Mm-mm. Nah itu Mbak, itu Oke. pesan buat teman-teman aja. Jadi, Wah, makasih. sangat insightful, sangat peaceful juga. Apa namanya? Kalau bisa saya simpulkan, Bapak, intinya menjadi dosen itu mungkin banyak juga ya. Kita mungkin banyak terpengaruh juga dengan konten-konten media sosial yang hanya Benar, menyampaikan satu point of view saja. ya Tapi benar. sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Intinya Ya ya untuk bisa menjalin itu pertama kali itu ya memang harus ikhlas dulu ya. Apapun harus ikhlas. pekerjaannya ya, tidak Ya harus itu dosen benar, saja sebenarnya. benar. Harus ikhlas dulu, nanti bisalah menjalani itu apa namanya tantangan-tantangan ke depannya. Ya Kalau tantangan mah dimanapun pasti ada ya Pak ya. kerja dimanapun. Dimanapun ya. Iya, Pokoknya konfliknya, apa nama challenge-nya, apalagi kita harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman, perkembangan ya teknologi ya benar, pasti benar. akan ditemui dimanapun itu. Nah intinya harus ikhlas dulu agar yang terasa berat bisa dijalani gitu ya. Bukan ringan Benar. ya, tapi bisa dijalani Bisa gitu. dijalani. Iya betul. Selain itu, selain ikhlas, kita untuk mendukung performa, intinya kita harus memilih apa namanya, bukan memilih ya, harus bisa tahu nih goal kita tuh apa gitu ya Pak. Heeh. Itu Agar terarah nanti benar. jalannya. Tahu strateginya seperti apa Ya, untuk mencapai goal tersebut. Nah, benar. untuk bisa mendukung ini lagi-lagi tidak akan lepas dari aspek lainnya, yaitu kita harus memilih lingkungan yang suportif. Lingkungan yang Ya, suportif. mm-mm. Jangan dengerin tuh kalau ada yang ngomong macam-macam. Iya, Ya, intinya kita harus menjaga gitu ya ritmenya dengan apa namanya memilih lingkungan yang bisa terus memotivasi kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berjalan gitu benar, ya. Bukan malah melemahkan motivasi kita yang sudah mungkin kita set dari awal gitu ya Pak. benar. Mm-mm. Sekali kita lemah terus akhirnya kayak Iya, beban terus. betul. Bertambah. Bahkan pekerjaan yang kecil pun bisa akan terasa berat Iya. ya Pak ya. Heeh. Iya, Iya, dengerin kerjaan mau tambah iya, gitu udah pusing kan. iya. Pokoknya harus kontrol diri dulu gitu ya, kontrol diri. Jadi, iya, Jangan sampai ke psikiater ya Mbak ya. semoga tidak ya Pak ya. Iya. Oke, luar biasa sekali sahabat podcast FKP, narasumber kita Pak Amir dari Prodi Agribis Digital. Ini banyak sekali insight yang kita dapatkan. Mungkin teman-teman di luar sana yang masih bingung atau masih bimbang apakah worth it nggak ya bisa jadi dosen. Semoga ini bisa menambah insight teman-teman, Ya, membuka benar. pandangannya ke depan. Ternyata dosen itu bukan hanya sekedar mengajar, mengisi nilai gitu ya atau ngoreksi Ya, ujian, tapi justru menjadi dosen itu menjadi jembatan gitu ya. ya Jembatan benar. untuk menjadi pengusaha, jembatan untuk terhubung dengan peneliti, jembatan untuk apa namanya menjalin networking dengan lembaga-lembaga lain gitu, Lembaga-lembaga ya, pemerintah lembaga-lembaga gitu ya pemerintah, atau mungkin lembaga swasta. internasional ya Iya, benar. banyak sekali. Jadi intinya dosen itu bukan di ujung tapi di tengah menurut saya Pak ya. Ya Jadi benar, bisa bersama semuanya bisa kemana-mana. masuk. Nah, Iya, kalau kita luas sekali. Iya, berpikiran terlalu sempit, nah itu yang betul. jadi masalah itu di situ. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman mungkin yang sudah mendengar podcast ini bersama Bapak Amir narasumber kita pada hari ini bisa menangkap poin itu ya Pak ya. Heeh. Jadi saya juga berharap semoga Pak Amir bisa terus memegang prinsipnya dan juga Amin, menyebarkan amin, amin. apa namanya menyebarkan prinsip ini yang menurut saya sangat berguna untuk kita seorang dosen terutama yang baru gitu ya agar tetap teguh gitu ya dengan target kedepannya gitu Pak ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan kalau misalnya masih banyak nih teman-teman yang menonton, ayo di-share ya. Konten hari ini sangat menarik. Jadi sebagai penutup mungkin Pak Amir ada satu atau dua kata sebagai penutup. Wah, eh Pantun boleh juga Pak. kayak saya nggak nyiapin pantun. Tapi dosen itu asik. Nah, Asik, dosen itu asik. Nah, mungkin bisa menjadi ini ya, slogan ya nanti Pak, kenapa dosen itu asik ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Amir atas waktu dan juga kesempatannya ya sudah sama-sama sharing Mbak. banyak Ya. hal yang sangat insightful, yang sangat membuka wawasan kita ya, mungkin yang orang-orang mungkin belum tahu sisi lain, bukan sisi lain ya, apa ya, sisi dosen yang mungkin selama ini kurang terlihat begitu Pak. Nah, Benar, ya benar. saya mungkin akhiri untuk pertemuan kali ini kita akan bertemu di seri podcast lainnya dengan topik yang tidak kalah menarik dari topik hari ini. Saya Eliza Faristiani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Cut, sudah belum?